Jumpa lagi dengan podcast Bun pada sesi khusus perkebunan Expo atau Bunex ketiga di AISBSD pada siang hari ini. Saya kedatangan tamu, beliau seorang UMKM, tapi UMKM yang sedikit menuju ke industri yang lebih besar. Beliau saat ini memimpin satu perusahaan bernama CV Atar Aroma Atsiri. Langsung saja kita diskusi dengan beliau. Beliau adalah Fuja Mulyana. Maulana, maaf. Fuja Maulana. Oh, ya, mohon maaf. Okay. Selamat datang Mas Fuja. Terima kasih banyak. Kami panggil Mas atau Pak atau boleh, Akang? Bebas apa aja lah. Mas boleh, Akang boleh. Berarti asli Sunda ya? Sunda. Oh, kita panggil Akang ya? Siap. Oke. Siap. Kita bincang-bincang ya? Boleh, silahkan. Kang Fuja. Oke, boleh. Kang Fuja, ini kan kalau lihat saat ini kan Kang Fuja ini kan bergelut di bisnis minyak atsiri ya. Betul. Kalau boleh bercerita sedikit, apa sih itu minyak atsiri? Oke. Siap. Ya. Jadi langsung aja nih. Ya, langsung aja. Jadi gini, minyak atsiri itu sebetulnya minyak yang kalau biasa dibilang itu minyak volatile atau minyak yang mudah terbang, volatile. Dia gampang menguap gitu. Gampang menguap. Nah, dihasilkan itu dari berbagai tanaman aromatik, yang menghasilkan aromatik yang memang memiliki senyawa aromatik sehingga nanti si minyak yang dihasilkan memiliki aroma sesuai dengan bahan baku yang diproses. Kayak apa tuh? Seperti kalau di Indonesia ini yang banyak itu ada citronella, serai wangi. Citronella, oke. Tanamannya serai wangi ya. Nah, minyaknya citronella oil. Oh. Kemudian ada nilam. Nilam itu minyaknya patchouli oil. Oke. Kemudian kalau yang lumrah dari ini kan orang tuh kayu putih. Minyak kayu putih itu kajeput oil. Iya. Kemudian ada ini vetiver. Vetiver itu akar wangi. Akar wangi vetiver oil yang pengembangannya hanya bagus ada di Garut. Oh. Kemudian yang satu laginya nutmeg atau minyak pala. Minyak pala itu nutmeg oil. Biasanya dari biji dan pulinya ya. Gitu. Nah, minyak atsiri ini sebetulnya sudah ada dari zaman Belanda juga sudah diproduksi ya, termasuk citronella itu dulu terkenal dengan Java of Citronella. Jadi Java of Citronella, citronella oil dari Jawa. Itu yang diekspor keluar. Jadi sampai sekarang pun nama di luar itu JCO, Java Citronella Oil. Karena memang pabrik besarnya itu ada di Jawa Tengah. Pada zaman Belanda pada saat itu gitu. Nah, nilam itu juga sebetulnya itu dari Indonesia yang memang potensi pasarnya itu diekspor ke luar negeri dan kebutuhan di luar negeri itu 90% disupport dari Indonesia. 90%? Ya, karena sebagai bahan fiksatif untuk parfum ya, terutama di Eropa, Oh, jadi Amerika. Parfum itu dari minyak atsiri kita? Betul. Jadi parfum itu salah satu bahan untuk namanya fiksatif ya. Zat fiksatif atau bahan fiksatif itu untuk mengikat sehingga si aromanya itu juga lebih kuat, lebih tahan lama. Penguat ya. Ya, itu menggunakan minyak nilam. Yang sekarang memang minyak nilam ini lagi booming nih, harganya lagi bagus-bagusnya. Oh, begitu. Iya, harganya bisa sampai. Kalau boleh tahu berapa? Sekarang sudah di atas 1,8 juta per kilo. Wow. Yang sebelumnya sempat ada di kondisi terendah yaitu di angka sekitar 370.000 per kilo. Sekarang sudah 1,8. Karena sebetulnya ada masalah sih, ada masalah di hulunya terkait dengan pengembangan perkebunannya. Jadi nilam ini kondisinya sekarang lagi kesulitan bahan baku untuk diproses karena pertaniannya atau perkebunan nilamnya ini banyak yang gagal panen karena kondisi cuaca yang sempat El Nino kan. Gitu. Jadi banyak yang kering lah sehingga perkebunan atau pertanian yang dikelola oleh masyarakat ini terutama saat ini banyaknya di daerah Sulawesi. Ya, itu banyak yang gagal panen, kekeringan sehingga
efeknya adalah bahan baku menjadi berkurang, kemudian yang memproduksi menyulingnya juga jadi berkurang, sehingga pasokan minyak nilamnya jadi sedikit. Sedangkan kebutuhannya kan tetap banyak. Ada sampai dengan gagal panen ya? Ya, gagal panen karena nilam ini resikonya lumayan cukup tinggi, karena dia kalau sekali nggak keringan nih, dia kekeringan tuh akan istilah apa ya? Dia kuning, layu dan akhirnya mati. Kemudian kalau dia kena curah hujan tinggi pun sama, kena curah hujan tinggi pun tidak bagus. Oke, berarti dia harus membutuhkan iklim yang apa ya, yang merata begitu ya. Tuh, jadi iklimnya tuh kalau untuk nilam tuh dia dataran tinggi bagus, tapi curah hujannya tidak terlalu tinggi juga. Kalau pengkabutan lah istilahnya. Gitu. Itu lebih bagus, lebih jadi ideal. Mirip-mirip ini ya, teh butuh naungan kayak gitu ya. Naungan enggak, tapi cuaca, iklim atau apa ya, ya cuacanya lah. Jadi dia di dataran tinggi bagus, tapi memang tidak curah hujan tinggi. Nah di dataran rendah dia secara pertumbuhan kalau dia terlalu panas akan cepat kering dia. Gitu. Kang, saya kok kok Akang itu menjelaskan dari end to end begitu. Jadi dari hulu sampai hilirnya. Tapi saya mau bedah satu persatu nih, Kang. Siap. Kan tadi Akang sempat menyinggung bahwa 90% itu minyak atsiri ini itu berasal dari Indonesia. Betul. Kebutuhan dunia loh ini. Betul. Berarti kita itu memberikan supporting kepada dunia dong ya. Betul. Pertanyaannya, apakah itu sudah mencukupi pasar dunia atau memang kita hanya mampu di 90% itu? Sebetulnya memang kalau kondisi pasar itu kan kenapa minyak nilam Indonesia ini sangat diminati untuk di pasar luar negeri ya, karena sampai saat ini masih tergolong yang paling bagus dari negara-negara paling lain. Bagus. Ya, sebetulnya ada daerah lain di negara lain, misalkan di Filipina juga sudah mulai mengembangkan, tapi tetap di Vietnam gitu masih, tapi tetap Indonesia adalah penghasil minyak nilam yang paling bagus sampai saat ini. Paling bagus sampai saat ini. Sehingga memang ya mungkin dari total 100 itu 90% dari Indonesia, 10%-nya dari negara lain untuk blending aja lah. Maksudnya tetap kebutuhan utamanya itu dari Indonesia. Jadi kalau sekarang nggak ada pasokan dari Indonesia ya cukup untuk saat ini mungkin cukup kerepotan juga mungkin kebutuhan di luar ya. Karena ya itu terlihat dari harganya sekarang semakin naik. Minyak nilam ini harganya semakin naik. Nah ini yang sebetulnya juga naik terus juga tidak bagus, karena kan efeknya nanti keberlanjutannya secara jangka panjang ini kalau semakin mahal, semakin tinggi, pertama efeknya adalah akan banyak petani yang menanam nilam, sehingga tentunya kedepannya bisa surplus juga kan, oversupply juga. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan permintaan harga di sana pun mungkin tidak bisa terus-menerus mengikuti harga dari Indonesia, sehingga bisa dimungkinkan kalau misalkan ada peluang-peluang mencari sumber lain, mungkin mereka bisa melakukan itu atau melakukan reformulasi misalkan ya, reformulasi dari kebutuhan produknya mereka sendiri. Misalkan tadinya berapa persen, kemudian karena mahal nih ini akhirnya dikurangi. Efek jangka panjangnya kan kalau sudah formulasi kedepannya bisa berkurang permintaannya. Jadi praktis ilmu ekonomi menjadi kata kunci di situ ya. Betul. Kang, saya mau mendalami CV Atar nih. Omsetnya berapa ya? Boleh dong di-spill. Sebetulnya kalau omset nih kita kan ada beberapa bisnis ya, beberapa lini usaha. Ya, pertama memang kita ada fokus juga di penyedia alat destilasi. Alat destilasi apa ya kalau biar sobat? Alat destilasi adalah alat proses untuk menyuling atau mendestilasi minyak atsiri. Mendestilasi jadi kan atsiri. Si alat destilasi ini adalah sebuah alat proses yang digunakan untuk mengeluarkan minyak atsiri dari tanamannya, dari bahan bakunya. Seperti tadi saya jelaskan minyak nilam atau minyak serewangi atau minyak cengkeh ya. Itu tuh harus diproses
Nah, prosesnya itu bisa dikatakan dimasak ya dengan menggunakan air dan panas, diuapkan sehingga nanti sehingga uap itu akan masuk ke dalam bahan baku dan akan menguapkan. Karena tadi kan saya jelaskan di awal, minyak asin itu adalah minyak yang paling mudah menguap atau volatile. Dia akan masuk ke dalam bahan bakunya, dia akan keluar melalui proses nanti akan didinginkan melalui proses kondensasi sehingga terbentuklah kondensat, dan di kondensat itu ada campuran air dan minyak. Nah, nanti ada di proses sparasi atau sparator itu ada pemisahan. Antara jadi air dengan minyak. Karena si minyak dan air nggak menyatu nih. Dia akan terpisah sesuai dengan berat jenisnya. Kalau minyak yang berat jenisnya lebih rendah dari air, dia akan di atas. Kalau minyaknya lebih berat dari massa jenis air, dia ada di bawah. Gitu. Itu jadi bisnis core-nya CV Atar ini ada di situ ya? Kalau sebetulnya dari hulu ke hilir kita ada pengelolaan kebun. Hulu ke hilir. Ada hulu ke hilir. Dari kita ada perkebunan juga. Ada perkebunan juga. Ada pengolahan. Kemudian kita juga penyedia alat. Nah, penyedia alat ini karena memang banyak ya di daerah-daerah yang membutuhkan. Penyedia alat dalam arti membuat alat, kemudian menerima pemesanan. Nah, kebetulan kalau untuk alat destilasi ini kita sudah bisa dikatakan seluruh provinsi lah kita sudah. Jadi saya alhamdulillah ini sudah seluruh provinsi di Indonesia distribusinya. Iya. Jadi alhamdulillah saya tuh sering keliling juga. Jadi terakhir kemarin kita ke Sulawesi Tengah, ke Ampana, kita ke Padang, Sumatera Barat di daerah Pasaman. Ini bulan kemarin lah kita ada 2 proyek di sana. Kemudian sebelumnya di Sukabumi, banyak sih sebelumnya tuh kita di NTT, di Papua juga ada. Sobat Kebun, saya terkesima melihat cerita dari Kang Puja ini. Coba bayangkan, beliau itu tidak hanya berbisnis di industri hulunya, bahkan di industri pengolahannya beliau menciptakan alatnya ya, Kang ya, memproduksi alatnya, sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikannya. Betul. Betul. Alhamdulillah sih sebetulnya ini juga kita sebetulnya sudah lama ya dari ada teman kita lah yang memang sebelumnya sudah memulai gitu, kita meneruskan. Kemudian untuk pengembangan kebun juga kita mulai dari pengembangan citronella ya, memang dari lahan yang tidak bagus, kemudian kita kelola menjadi lahan bagus, dan ada kita namakan di sana tuh Citronella Park Purwakarta karena 60 hektar itu semuanya Serehwangi gitu. Jadi berangkat hanya dari melihat satu lahan yang tidak produktif. Iya, sebetulnya awal oke. Jadi mungkin ini ya kenapa saya bisa terjun di ini ya. Oke. Jadi awalnya sebetulnya saya itu background bukan orang pertanian. Saya bukan orang pertanian, saya bukan orang teknik. Saya sarjana ekonomi sebetulnya. Oh my God. Sebelumnya saya kerja di perusahaan mining service, di perusahaan pembuat bahan peledak dan penyedia jasa pertambangan. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk resign dan saya memulai bisnis sendiri. Nah, kebetulan waktu itu saya sempat nyoba kuliner juga. Nah, di tengah perjalanan saya ketemulah ada dengan apa istilahnya orang yang lebih dulu di bidang atsiri, kemudian saya ikut masuk dan saya coba kembangkan kebun, mulai dari pengembangan kebun, kemudian kebun 15 hektar, kemudian ke 60 hektar, akhirnya banyak yang tertarik dari situ, kemudian banyak yang memesan alatnya, sampai akhirnya alatnya pun kita bisa menyebarluaskan perkebunannya, alatnya gitu, dan sampai dengan kita bisa membeli atau istilahnya kan ada trading nih. Jadi mitra-mitra yang di luar itu, yang di luar daerah, yang memang mereka sudah bekerja sama dengan kami, itu hasil produksinya juga bisa kita beli atau kita bisa jual langsung, mempertemukan antara mereka dengan buyer kita. Jadi kita tidak monopoli, semua harus kita yang beli, tidak. Tapi kita beri keleluasaan lah. Gitu. Sobat Kebun, ada 2 kata kunci yang saya bisa tarik kesimpulan dari pernyataan dari Kang Puja. 1, bisnis perkebunan ternyata tidak harus sarjana pertanian. Ingat Sobat Kebun, ini bukti nyata. Bukti nyata. Jadi
bisnis kebun itu tidak harus di background oleh sarjana pertanian, tetapi dalam menerapkannya ilmu-ilmu tentu bisa kita peroleh dari berbagai literatur dan sebagainya. Yang kedua, end to end. Beliau manfaatkan dari menyambungkan dari kebutuhan hilir naik ke atas hingga dipenuhi dan memiliki satu harmoni yang baik. Setiap leveling tadi itu memiliki nilai value yang tentu melalui CV Atar ini bisa kita ambil banyak pelajaran. Wow. Kang. Ya. Kenapa sih milih ini? Milih minyak atsiri ya? Ya. Sebelumnya memang saya sangat awam juga ya. Saya kerja di perusahaan, istilahnya perusahaan dia mining services ya. Mining services. Iya, penyedia pembuat tambang ya? Ya, dia perusahaan ini menyediakan jasa peledakan dan sekaligus bahan peledaknya. Jadi membuat bahan peledak pertambangan untuk pertambangan sebetulnya. Nah, saya kebetulan waktu itu sempat waktu pertama masuk itu juga di bagian produksi ya. Jadi saya juga sempat ada sistem kontrol lah dengan menggunakan komputerisasi. Kemudian saya juga nggak lama sih. Kemudian saya naik istilahnya dipindah lah istilahnya ke bagian yang lebih yaitu terkait dengan ada ISO development. Jadi saya juga sebagai tim ISO waktu itu, jadi mendevelop ISO perusahaan. Kemudian saya juga sempat yang di General Affair Management. Saya mengelola CSR juga. Jadi pada saat itu ini lengkap ini. Jadi pada saat saya memutuskan resign, ya mungkin Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal ini sudah saya juga kurang paham gitu ya. Telah mendesain itu sehingga pada saat saya tuh waktu di perusahaan tuh saya ngerasa kok saya banyak megang ini nih gitu kan. Terus akhirnya jadi pengalaman kan. Nah setelah itu ternyata saat ini saya sudah bisa rasakan, yaitu ketika saya terjun di bisnis sendiri, kemudian kita mengolah. Nah pertanian itu hal baru setelah keluar dan kita autodidak tuh belajar minyak atsirinya autodidak. Kita tanya-tanya ke rekan-rekan yang lebih dulu. Nah setelah itu paling enggak secara manajemen, karena saya orang manajemen ya, kemudian saya develop perusahaan sendiri, paling enggak ada ilmu lah sedikit yang bisa kita terapkan. Nah yang unik itu adalah ketika saya terjun di sini, awalnya kan pertanian perkebunan. Kemudian kita melayani jasa teknik, yaitu alat tadi pemesanan alat sampai saya juga akhirnya belajar juga terkait dengan teknis ya. Nah, yang ketiga itu ketika kita bersentuhan dengan di dunia bisnis, ternyata perkebunan ini juga tidak kita harus nyangkul doang, ataupun kita misalnya bergerak hanya di hulunya saja. Kemudian kita ada kerjasama dengan beberapa perusahaan tambang misalkan, atau kita dapatlah gitu ya klien-klien dari perusahaan tambang terkait ingin adanya CSR pengembangan kebun. Ya itu sebetulnya pertama ada di Kalimantan Selatan, kemudian ada di Sukabumi, salah satunya itu perusahaan BUMN Semen Indonesia ini gitu. Sudah mengembangkan. Iya betul. Jadi usahanya ya. Betul. Jadi kita tuh juga tadi ada konsultan pengembangan kebun, sehingga pada saat ketemu dengan perusahaan-perusahaan BUMN terutama yang bergerak di tambang, itu ada kebutuhan bahwa mereka harus mereklamasi lahan bekas tambang. Nah, sebelumnya reklamasi lahan bekas tambang itu menggunakan tanaman-tanaman yang jangka panjang, yang bangunan gitu, tanaman-tanaman tinggi, tanaman besar. Nah, dengan sekarang ini banyak yang dengan tanaman atsiri. Kenapa tanaman atsiri? Karena selain dia bisa melakukan penghijauan ya, istilahnya dilakukan penanaman ulang untuk supaya lahannya itu menjadi kembali hijau, itu bisa menjadi produksi kan tanaman atsiri tanaman produksi. Bisa dipakai untuk produksi sehingga ada proses produksi di sana, ada industri di sana. Jadi tanaman saya selain pemenuhan kebutuhan terkait dengan penghijauan, ada bisnis di sana yang benefitnya double jadinya. Betul. Pemanfaatan lahan dan pemanfaatan dari hasil tanaman itu sendiri. Dan jangka pendek kan. Karena Serehwangi aja 6 bulan. Serehwangi nggak usah menunggu sampai tahun-tahunan, 6 bulan bisa dipanen dan berkelanjutan. Rollover terus. Nah itu kalau kita bicara dengan perusahaan bekas tambang, perusahaan tambang untuk mengelola lahan bekas tambang,
menjadi direklamasi, itu ada dua ininya. Ada yang memang mereka melibatkan community di sekitar lahan tersebut. Jadi memberdayakan masyarakat. Sehingga kita buatkan programnya, mulai dari penanaman, misalkan ya, contohnya di Serewangi, penanaman Serewangi. Kemudian nanti kita buatkan juga alat produksinya, kita latih community masyarakatnya, pengembangan masyarakatnya. Sampai ke situ? Iya, kita bantu pertama bantu penanaman, pelatihan penanaman, kemudian produksi. Kemudian nanti setelah jadi minyaknya nih, setelah jadi minyak essential oilnya, minyak asirinya, nah itu bisa kita beli minyaknya, kita bantu jualkan ke off-taker kita, atau kita bisa bantu sampai dengan dia membuat produk hilir. Seperti ini produknya? Seperti ini ya, ada nanti kalau Citronella ada minyak ada minyak gosok, ada sabun cair, ada sabun batang, ada... Total ada berapa varian? Banyak sih sebetulnya kalau untuk minyak asiri. Kalau yang untuk produk yang sudah kita launching ini ada kalau ini ya, ini kebetulan ya dari proses itu akhirnya kita juga terjun lagi. Setelah memang tadi dari hulu, kita hulunya, kemudian middle-nya sudah, akhirnya kita juga terkait dengan sumber daya alam di Indonesia gitu. Potensi pasarnya adalah ada di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia kan sekitar hampir 280 juta jiwa. Betul. Itu pasar yang sangat besar. Sehingga kami memutuskan untuk sebagian hasil yang kita proses selain dijual ke off-taker kita, yaitu rekan-rekan kita sebagai eksportir minyak asiri, kita buat produk-produk hilirisasinya yang ini bisa dipasarkan di dalam negeri dengan market pasar dalam negeri yang tadi saya sebutkan 280 juta jiwa itu kan besar. Kemudian kita hanya ngambil berapa persen, tidak harus sampai 10%. Oh ya? Itu sudah besar hitungannya. Ya sekarang 10% dari 280 juta aja kan udah 28 juta ya. 28 juta. Iya, betul. Kita nggak nyampe 10%, ngitung tidak sampai 10%-nya aja sebetulnya itu marginnya udah. Nah, ya memang negara kita ini pasar yang cukup besar ya. Apalagi gitu. Minyak asiri ini sepertinya banyak diterima kok di seluruh masyarakat kita. Betul. Jadi nggak ada habisnya sebenarnya ngomong sama Akang ini. Sebenarnya ada pertanyaan saya terakhir sebelum kita tutup. Siap. Berapa banyak sih Kang melibatkan tenaga kerja? Ya, untuk satu perkebunan aja yang di whole things dulu, semuanya. Kalau tadi ya di waktu di Purwakarta, maksudnya di Purwakarta itu kan ada 60 hektar, itu 75 orang. Kemudian untuk tenaga produksi di 60 orang, 75 orang. Kemudian yang di teknisi untuk produksi alat destilasinya aja itu di situ sudah sekitar 8. Kemudian ada staf di kantor, kemudian berarti ada 80 hampir 100 lah. Sampai 100 ya? Ya, hampir 100. Untuk mengurus yang tadi semua? Ya. Wow. Ya, gitu. Tuh. Oke, usia berapa, Kang? Sekarang saya 36 tahun. Sobat Kebun, usia 36 tahun sudah memiliki kurang lebih 100 karyawan dan 3 segmentasi bisnis. Hitung-hitungan saya tadi 3 segmentasi bisnis. Bahkan mau melahirkan 4, di mana bisnis yang keempat ini sebenarnya namanya usaha jasa sebenarnya. Pengembangan kepada masyarakat apabila mau minat untuk bisnis ini. Itu bisnis juga loh. Bisnis betul. Luar biasa. Itu memang sudah yang tadi ya. Karena kita pertama dari kebun, kemudian kita menyediakan alat destilasinya, kemudian kita menyediakan pasarnya juga, dan kita sampai juga kalau misalkan memang tadi ada keinginan untuk membuat produk hilirisasi ya, kita bantu itu sampai dengan kita ada pelatihan untuk pembuatan produk hilir. Basisnya apa? Misalkan basisnya minyak Citronella oil ya, Citronella oil atau minyak Serewangi. Itu untuk sampai saat ini sih yang paling besar itu di Citronella oil. Citronella oil. Oke. Kang, terakhir dong. Oke. Apa sih achieve daripada CV Akhtar ini? Oke. Sebetulnya mimpi saya adalah saya ingin membangun sebuah perusahaan yang memang dia bergerak dari hulu ke hilir. Jadi artinya kita bisa mendevelop gitu ya, mengembangkan, kemudian
dari hulu itu sampai dengan hilirisasi. Sebetulnya sekarang tuh kita sudah sampai sebetulnya untuk sampai dari hulu ke hilir. Bahkan lebih tadi sampai ada. Cuma memang ya tadi belum pada titik yang memang yang kita harapkan gitu ya. Kedepannya memang harapan kita adalah usaha kita semakin berkembang, kemudian mungkin naik level lah ya, naik level. Sampai mana mimpinya? ya tadi kita punya, ya sekarang kan semuanya dikelola oleh satu perusahaan. Maksudnya kita dari Atar Aroma ini kan ada lini bisnisnya. Ya saya kedepannya mungkin bisa ada holding yang nantinya sebetulnya yang lini bisnis itu bisa dipisah-pisah. Jadi nggak dalam soal ini. Jadi sudah skema korporasi ya? Iya, nantinya misalkan untuk yang bisnis ini ya dikelola oleh tiap-tiap usaha lagi gitu, unit usaha, sehingga ya saat ini memang saya harus masih keliling untuk bisa survive ya istilahnya, bisa keliling ya sebulan tuh kita bisa sampai ke beberapa provinsi lah untuk bisa keliling dalam upaya tadi terkait dengan minyak atsiri ya, baik pengembangan kebun atau jadi dapat dua ya, bisnisnya dapat, jalan-jalan. Luar biasa sama orang-orang juga kadang-kadang bingung. Kemarin di sini, sekarang di sini, sekarang di sini. Saya Padang, Palu gitu kan, terus mobile lah. Ini orang kan juga, kok kamu nggak capek-capek? Ya saya nikmatin aja, sebetulnya kamu masih muda. Siap. Kang, sebetulnya kalau diskusi sama Kang Puja ini, kita tuh 1 jam 2 jam tuh kayaknya nggak cukup. Apalagi pengalamannya segitu banyak ya. Tetapi kan karena waktu juga yang harus kita melihat juga ya Kang ya. Langsung ke closing statement kah? Oke, baik. Jadi saya sebagai generasi muda sebetulnya saya juga ingin sebetulnya lebih banyak generasi muda yang terjun di pertanian atau perkebunan. Saat ini kalau kita melihat di Amerika, lulusan sarjana itu sekarang sudah beralih menjadi petani. Jadi di sana tuh sekarang petani itu banyak yang lulusan sarjana. Betul. Dan di Indonesia ini masih banyaknya usia lanjut. Jadi regenerasinya sangat perlu. Maka saya di sini tuh ingin menegaskan bahwa bisnis pertanian perkebunan itu memang bisnis yang beresiko tinggi ya, karena terkait dengan alam. Tapi kalau kita bisa memanage ataupun memang kita bisa mengolah itulah, itu menjadi bisnis yang menjanjikan. Dan satu lagi yang memang kita harapkan adalah petani dalam negeri yang ini yang memang usianya usia milenial lah ya, yang sudah terjun ke dunia perkebunan itu bisa memberikan sumbangsih yang luar biasa. Nah, kita juga terus selalu di berbagai kesempatan termasuk di FGD kemarin, kemudian di podcast ini saya selalu berniat untuk ini bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk apa ya istilahnya ini menunjukkan saya enggak, tapi saya ingin lebih menekankan bahwa ada booth ya, ada tenannya. Ada betul. Jadi kita menekankan bahwa ayo dong gitu nih. Saya sudah melakukan dan saya bisa, insya Allah semuanya juga bisa. Ada buktinya. Satu lagi terkait pertanian, banyak sarjana yang dilahirkan oleh seorang petani. Terbukti di daerah-daerah itu banyak petani yang melahirkan sarjana. Betul? Iya, betul sekali. Betul. Tapi tidak banyak sarjana yang mau jadi petani. Aneh enggak? Sobat Kebun Moto luar biasa itu. Nah, itu bahan renungan kita bersama. Ya silakan mungkin nanti para pemirsa, kemudian juga sobat-sobat Bun, kita harus bisa merenungkan. Kenapa petani banyak melahirkan sarjana, tapi tidak banyak sarjana yang mau jadi petani? Bahan renungan kita itu. Nah, termasuk saya lagi merenung ini Kak. Silakan dicek di daerah-daerah. Iya. Petani-petani itu banyak yang melahirkan sarjana. Oke. Tapi setelah jadi sarjana kenapa nggak mau jadi petani? Itu masalah termasuk ya kita renungkan bersama. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Puja. Luar biasa senang berdiskusi dengan Kang Puja dengan produk-produknya. Terima kasih.